Oke, berarti di balik kualitas kerennya Forta itu ada sosok Bapak. Lebih baik kita menghasilkan barang yang bagus. Ya, tapi kalau bahasa Jawa itu apa ya? Lumintu, tahu nggak lumintu? Lumintu. Nah, saya jadi penasaran nih, gimana Forta itu dibandingkan dengan aluminium extraction lain tuh, Pak? Yeah. Apakah keunggulannya, aduh, itu sangat menarik untuk dibahas sih. Ya, Gimana itu, Pak? Yang pertama, tapi beralih ke aluminium aja itu nggak cukup. Halo sahabat Forta, selamat datang di podcast di Balik Jendela. Kenalin, aku Widi. Kali ini kita akan bertemu dengan orang yang paling keren, mentok, keren, keren, udah gak tahu apa lagi yang bisa menggambarkan itu semua di balik kerennya Forta Aluminium. Welcome Bapak Aditya Bima Perkasa. Halo Bapak, apa kabar? Halo Widi, kabar baik. Ya. Bapak tanya saya dong, saya kabar gimana? Gimana kabarmu? Nervous Pak, nervous karena jujur ini adalah kayak pertama kali kita ketemu ya Pak ya. Iya, saya sebelumnya tuh kayak yang Pak Bima orangnya yang mana sih? Kayak Ternyata setelah tahu gimana orangnya? Saya merasa kecil di mana. Kecil maksudnya kecil dalam makna tertentu ya. Nah, for your information nih guys, yang sekarang lagi ngobrol sama saya ini Pak Bima itu adalah seorang senior manager manufaktur di Forta Aluminium. Nah, makanya tadi kita udah ngomongin Forta itu keren. Nah, kita juga mau ngomongin karir Bapak di sebagai senior manager di manufaktur di Forta Aluminium. Jadi ini kita harus flashback lah ya. Betul, flashback. Nah, sebagai seorang senior manager manufaktur nih Pak, tanggung jawab Bapak itu di Forta itu bagaimana sih Pak? Ya, jelas kalau misalnya tanggung jawab ya. Mungkin kalau dibilang kita itu frontman ya dalam bisnis, kita itu lebih ke behind the scene. Behind the scene ya. Okay. Kalau orang pabrik itu pasti behind the scene. Ya, cuman kita di sini itu yang paling bertanggung jawab gimana barang ini kualitasnya bagus. Harga bersaing. Ya, itu yang menjadi modal bagaimana di pasar kita bisa diterima baik dari sisi kualitas maupun harga dong. Ya, makanya tanggung jawab di pabrik itu ya gede banget. Oke, berarti di balik kualitas kerennya Forta itu ada sosok Bapak. Sebenarnya ada, tapi nanti dikira sombong. Oke, boleh cerita ya di bawahnya Bapak atau tim-timnya Bapak yang keren itu juga. Ya, sebenarnya kita bisa bilang Forta bisa keren seperti ini atau mungkin bagaimana kalau kita tarik ke belakang ya dari sisi manufakturingnya ya itu nggak lepas dari filosofi atau DNA yang sudah dibangun di perusahaan ini ya. Kita di bagian manufakturing untuk produksi Forta ini nggak main-main sama yang namanya kualitas. Yang namanya kualitas itu kita nggak main-main. Terus abis itu terkait masalah toleransi kualitas kita juga nggak main-main. Jadi bahkan kita lebih memilih ya kalau barang ini memang harus kita buang nggak sesuai dengan spek, kita akan buang. Kita nggak akan orbitkan itu ke pasar ya. Karena apa? Kita lebih memilih ya filosofi yang sudah dibangun di perusahaan ini itu lebih baik ya. Lebih baik kita menghasilkan barang yang bagus. Ya, tapi kalau bahasa Jawa itu apa ya? Lumintu, tahu nggak lumintu? Lumintu itu berkelanjutan. Oke. Karena sustainable. Jadi kualitas itu adalah sebuah daya tarik tersendiri agar konsumen itu nggak kapok lah kalau beli. Itu nomor satu. Ya, nomor satu filosofi pertama itu dari sisi kualitas pasti. Lah, filosofi kedua tuh yang dari sisi perusahaan ini yaitu efisiensi. Efisiensinya, oke. Kualitas, efisiensi. Loh, Pak, apa sih hubungannya efisiensi, Pak? Dengan barang kita itu bisa diterima di pasar. Gimana tuh, Pak? Besar banget. Ya, jadi kita ini nggak kalah sama perusahaan-perusahaan Jepang itu nggak kalah. Perusahaan-perusahaan Jepang itu nggak kalah. Apa sih Pak hubungannya efisiensi sama barang kita itu bisa diterima di pasar? Seandainya kita di sini itu bisa menghasilkan produk ini secara efisien ya. Efisien dalam arti kita bisa bermanufaktur ini dengan cost seminimal mungkin. Seminimal mungkin tuh. Misal bagaimana kita itu berproses itu
efisien dalam arti produktivitasnya, ya produktivitas itu dalam arti bagaimana standar prosedurnya yang benar-benar harus efisien, diikuti gitu ya. diikuti. Terus kemudian teknologi kita jujur aja sih, Gimana tuh Pak? teknologi kita ini termasuk kategori canggih. Wah, Loh iya. wow. Kalau misalnya ya, mungkin kalau kita dari end to end kan kita ini kan memang memproduksi kusen dan jendela ini kan bener-bener hulunya itu bener-bener dari ngelebur kan. Ngelebur dari material kita lebur, dari cairan kita cetak, terus habis itu kita coating ya, proses coating ya. Semua itu rata-rata itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang satu otomatis. Kalau sistemnya otomatis, kira-kira saya butuh tenaga kerja yang terlalu banyak enggak? Enggak dong, itu nomor satu. Efisien ya, efisien. Nomor dua, dari sisi kualitas pasti lebih terkendali. Misal kalau misalnya kita nggak pakai teknologi yang canggih, yang ngerjain itu orang si A, si B, si C, si D. Nah, si A ngerjainnya pakai cara A, si B pakai cara B, si C pakai cara C. Jadi kalau membuat kue, ibarat satunya bentuknya segitiga, satunya bentuk kotak, satunya bentuk bulat. Jadi efisiensi ini perannya sangat gede banget untuk bisa diterima pasar dalam arti apa? Persaingan harga. Oke, berarti Bapak punya jaminan kualitas Forta, iya. Pasti lah. Keren banget sih, iya. Barang jelek Bali. Itu yang kita bisa jaminkan. Ya. Nah, balik lagi nih Pak. Tadi kan Forta itu punya jaminan kualitas yang paling bagus lah ya ininya. Nah, menurut Bapak untuk melihat manufaktur industri lain di Indonesia itu bagaimana Pak? Bagaimana tanggapan orang masyarakat umum Indonesia terhadap aluminium nih, pasar aluminium itu sendiri? Oh, ya. Jadi kalau kita ngelihat perkembangan pasar aluminium ini ya. Jadi potensi perkembangan industri aluminium ini di Indonesia itu sangat besar sekali. Sangat besar, berarti peluangnya peluangnya sangat besar sekali. Karena apa? Banyak kebutuhan khususnya home living ya. Home living sama arsitektural ini yang sudah mulai tergantikan oleh aluminium. Nah, kenapa sih kok harus pakai aluminium? Iya, kenapa tuh Pak harus pakai aluminium tuh Pak? Dia kategori logam. Namanya logam itu pasti lebih awet daripada yang dia itu terbuat dari bahan organik. Contoh pintu kusen antara terbuat dari kayu sama terbuat dari aluminium. Nah, kalau terbuat dari aluminium, satu pasti dia tahan rayap ya. Terus kemudian dari sisi bentuk dan cetakan dia lebih bisa bervariasi ya Pak ya. Tapi Pak, bagaimana tanggapan Bapak kalau misalnya masih ada orang yang belum mau beralih ke aluminium? Seiring berjalannya waktu ya, semua pasti akan bergeser ke arah yang lebih modern. Itu udah pasti. Modernisasi itu pasti akan beralih. Dan jangan salah, aluminium nggak cuma buat arsitek aja. Home living contohnya. Home living, contoh jemuran, terus abis itu rak piring. Sekarang udah pasti banyak beralih ke bahan aluminium. Itu baru yang home living sama building material. Building material. Jangan salah, aluminium apa cuma itu aja, Pak? Forta apakah juga bermain di situ? Enggak ya. Enggak cuma di situ. Sektor aluminium itu sangat luas. Bahkan kedepannya sangat luas. Contoh kita ngomongin ke energi. Energi. Sekarang sampai ke energi juga, Pak? Energi juga. Gimana energi itu, juga. Pak? Contoh sekarang kita itu untuk energi listrik sangat yang namanya bergantung dengan ya ibaratnya dari PLN lah. Bahkan sekarang kan pasti kedepannya akan ada energi seperti contohnya solar panel yang sekarang sudah mulai beralih ke arah sana. Dan solar panel sudah pasti rata-rata bahan-bahan frame-nya itu terbuat dari aluminium juga. Jadi ibaratnya kalau dibilang aluminium ini kaya akan aplikasinya, wah banyak banget. Nah, apalagi Forta itu kualitasnya ya nggak usah diraguin lah ya. Ya terus saya itu sampai nggak tahu mau nanya apa lagi karena itu udah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Pak Bima nih. Oke Pak, tadi tuh saya jadi penasaran ya Pak. Bapak tuh sangat terjun langsung ke dalam pembuatan Forta yang sangat keren itu dan sangat mengerti banget. Bapak dulu tuh kuliahnya tuh apakah
berhubungan dengan manufaktur atau bagaimana tuh Pak? Nah itu Kenapa tuh Pak? agak sedikit nggak berhubungan. Gimana tuh Pak? Ya. Bapak sebelumnya kuliahnya apa emang? Sebenarnya ada sebuah cerita di balik itu semua ya. Ya, sebenarnya jurusan saya itu jurusan kimia murni, kimia MIPA lah. Kimia murni. Kimia murni, kimia MIPA. Waduh. Jadi seharusnya saya itu lebih banyak berkecimpung di dunia laboratorium, penelitian dan lain-lain. Cuma memang pada saat itu ya, saya mencoba mencicipi dunia manufaktur ya, dunia manufaktur dan ternyata karena tuntutan ekonomi juga sih. Ya, ternyata di manufaktur itu sangat luas sekali, luas sekali. Ya, sangat luas sekali secara aplikasi dan disiplin ilmunya itu ternyata sangat luas sekali. Ada quality, ada bagian kualitas, bagian produksi, bagian engineering, ya, production planning. Di situ akhirnya lah kok saya jadinya cinta. Lah pas masuk Forta, Gimana tuh Pak? Forta itu secara karir itu sangat mendukung terkait development karyawannya sih. Oh iya, sangat mendukung development karyawannya. Ini sedikit cerita ya. Gimana tuh Pak? Saya itu pertama kali masuk Forta itu nggak sebagai kepala pabrik awalnya. Sebagai apa tuh Pak? Nah, saya Penasaran juga. Masuk Forta itu melalui jalur bisnis proses improvement atau zaman dulu, atau kalau sekarang nama bagiannya manajemen trainer lah. MT. Iya, Waduh, berarti pas zaman Bapak tuh dulu ada MT namanya business improvement. Keren banget business sih. Improvement. Disitulah benar-benar di Forta ini sangat sangat membantu sekali kepada karyawan-karyawannya untuk mengeksplor sumber dayanya, sehingga di situ mulai tuh dari business process improvement saya naik sebagai production manager. Sampai naik sebagai kepala pabrik atau manufacturing senior manager. Dan kerennya lagi keren banget. Apa itu Pak kerennya lagi? Ya, perkembangan bisnis di Forta ya berkat itu tadi ya, diterima di pasar, kualitasnya jempolan ya, harga bersaing ya, akhirnya industri kita berkembang hingga saat ini kita memiliki 3 plan. Ya, 3 plan ya untuk memproduksi Forta. Aduh itu keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi kan Bapak sempat mention ya karir awal Bapak di Forta itu gimana. Awalnya tadi Bapak sebagai business improvement di Forta, lalu bisa sampai sekarang naik menjadi senior manager manufaktur di Forta Aluminium. Nah, saya jadi penasaran nih karena Forta itu adalah dari balik itu keren, mulai dari jaminan kualitasnya, lalu sampai ke tahap diterima di pasar itu juga sangat keren gitu ya Pak ya. Nah, saya jadi penasaran nih, gimana Forta itu dibandingkan dengan aluminium extraction lain tuh Pak? Apakah keunggulannya, aduh itu sangat menarik untuk dibahas sih. Gimana itu Pak? Yang pertama, kualitas dulu dong. Kualitasnya, kayak tadi. Kualitas, lupa di mana-mana kalau produk itu rata-rata ngomonginnya kualitas semua nih. Lah kalau kualitas kita ditambah embel-embel konsistensi. Forta. Kenapa kok saya bisa bilang Forta itu kualitasnya itu konsisten ya? Kualitasnya konsisten. Satu, pengujian kualitas kita, sumber daya manusia kita ya, itu benar-benar didukung oleh teknologi modern. Contoh ya, aluminium pasti tidak lepas sama yang namanya kandungan. Di dalam aluminium ini ada kandungan-kandungan beberapa logam pendukung. Lah, untuk menciptakan mengukur atau mengecek kandungan-kandungan ini aja kita menggunakan alat-alat modern nih, alat-alat modern dari Eropa. Ya, alat-alat untuk mengukur kandungan aluminium ini aja untuk menjaga komposisinya itu kita menggunakan alat-alat modern. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi yang tadi sempat saya ceritakan ya, dari teknologi otomatisasinya. Sesuatu yang masih menggunakan padat karya atau terlalu banyak manusia atau dibandingkan dengan teknologi yang manufacturing yang menggunakan sistem padat karya dibandingkan dengan yang menggunakan teknologi otomatisasi seperti robotik ya, itu pasti berbeda hasilnya ya Pak ya. Gimana tuh Pak perbedaannya? Kita ini kan menggunakan sistem robotik lah ya yang otomatisasi. Pasti kalau misalnya kita dengan
tenaga manusia ya, hasilnya itu belum tentu konsisten. Ya karena ya kadang ada kalanya kita ngecek misalnya kualitas pakai mata gitu. Ya ada kalanya ngantuk, hasilnya ternyata kualitasnya lewat. Tapi kalau kita menggunakan teknologi yang mutakhir ya dan sifatnya otomatisasi, produk yang dihasilkan itu lebih konsisten. Itu yang keunggulan pertama dari sisi kualitas ya. Yang kedua nih, aplikasi barangnya itu beraneka ragam. Bervariasi ya Fortanya itu. Wow. Mau model-model jendela kayak gimana? Banyak. Cari model-model jendela yang kayak gimana? Ada. Mau cari model pintu kayak gimana? Ada. Forta semua menyediakan gitu ya Pak? Dari sisi warna, variasi. Waduh, betul, ya, betul. Mau cari hitam, coklat, abu-abu, putih, krem, wah ada semua. Mau cari motif lain, model kayu, ada. Wow, lengkap banget ya Pak ya? Lengkap di kita. Bahkan aja motif warna aja masih kita bedain. Mau motif yang coating, anodizing, ada semua di kita. Aduh, itu betul. Lengkap, kualitasnya konsisten dan bagus. Itu yang menjadi keunggulan kita. Dengerin ceritanya Pak Bimo tuh jadi penasaran, pengen terjun langsung juga nih buat lihat pembuatannya kayak gimana. Tadi kan harus ada teknologi, teknologi mutakhir gitu kan ya Pak ya. Duh, keren banget sih. Keren banget. Aduh, kayaknya kapan ya Pak bisa main ke Plan Pak? Kapan aja deh, saya ajak. Yang penting jaga stamina ya. Oh, oke. Kenapa tuh Pak emang? Karena pabriknya luas banget. Ada 3 lagi. Waduh, betul. Kayaknya sehari nggak cukup sih Pak. Iya, nggak cukup. Ya. Oke. Atau mungkin mau gabung ke pabrik aja. Nah, itu. Saya tanya bos saya dulu ya Pak ya. Ya. Oke, tadi kan udah kayak kita ngobrolin banyak hal tentang Forta. Forta itu yang dari kualitas yang mutakhir, menggunakan teknologi robotik, itu kan menghasilkan sebuah Forta yang kuat, kokoh dan udah nggak ada saingannya ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, Forta kan udah keren nih ya Pak, udah keren, terus mentok lagi. Kira-kira bakal ada inovasi ke depannya nggak tuh Pak untuk Forta itu Pak? Sangat banyak sekali inovasi kita itu setiap tahunnya pasti akan menelurkan inovasi-inovasi baru. Baik dari desain, dari sisi warna, ya. Yang terakhir pasti yaitu tadi apa? Efisiensi juga salah satu bentuk inovasi itu. Ya, karena apa? Memang industri kita ini bergerak benar-benar dari hulu ke hilir. Ya, jadi kita bikin jendela ini nggak cuma kusen, jendela, pintu, bahan dasarnya ini benar-benar hulunya itu dari melebur aluminium murni itu. Iya, betul. Hingga sampai proses finishingnya. Jadi kalau misalnya inovasi itu pasti banyak banget. Ya, seperti itu. Oh, wow. Iya, pastilah. Berarti bakal tungguin aja ya inovasi-inovasi yang bakal ada di Forta Aluminium. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang Forta banyak banget ya dengan Pak Bima yang langsung yang buat Fortanya itu. Lalu juga pertama tadi kita ngebahas tentang di balik Forta itu kerennya gimana, mulai dari penggunaan teknologi yang mutakhir sampai nanti bakal ada inovasi-inovasi terus nih ke depannya. Nah, tapi ini Pak, saya kan sering dengar omongan-omongan orang masih ragu nih untuk menggunakan Forta Aluminium. Aduh. Kalau misalnya habis nonton podcast kali ini kayaknya harusnya nggak ragu ya Pak ya? Nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Nah, gimana tuh Pak? Bapak mungkin bisa mengajak teman-teman untuk menggunakan Forta Aluminium. Mungkin saya kan nanti ke depan pengen punya rumah nih, kan masih kayak saya mau pakai Forta kayak gitu kan, kayak gimana itu Pak? Ya sudah saatnya kita harus beralih ya ke aluminium. Ya, nggak usah ragu. Ya, kita mau pilih bahan pintu, kusen, jendela untuk sementara atau semenahun. Nah, kalau semenahun udah saatnya kita beralih ke aluminium. Tapi beralih ke aluminium aja itu nggak cukup. Kalau kita nggak pakai Forta. Kenapa? Kualitasnya pasti jempolan, ya. Terus dari sisi variasi, ya, cakep-cakep. Mau dari sisi desain, warna yang cantik, ya, itu kita benar-benar selalu melahirkan inovasi-inovasi baru. Jadi nggak bakal bosen. Warnanya juga anti mainstream pasti. Ya, jadi yuk kita beralih ke Forta Aluminium.
Itu dia teman-teman, pokoknya intinya jangan ragu lah ya pakai Forta aluminium, kayak ya apalagi gitu ya alasannya, udah bagus, terus habis itu juga premium, berkualitas, harga bersaing. Nah itu udah nggak ada alasan lagi sih. Oke Pak Bima, nggak kerasa nih waktunya udah selesai nih Pak Bima. Aduh sayang sekali. Tapi nanti Bapak harus janji. Janji apa? Kalau misalnya kita udah banyak episode, nanti Bapak bisa datang ke sini lagi. Oh pasti dong. Pasti. Demi Forta itu pasti 1000 kali kesini saya jalanin lah. 1000 kali. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Bima telah datang di podcast episode perdana nih kali ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya di podcast Di Balik Jendela. Ayo bareng-bareng ya Pak. Nanti kalau misalnya saya bilang podcast Di Balik Jendela, karena di balik jendela ada cerita gitu ya. Oke, nanti Bapak bilang bareng-bareng ya. Sampai jumpa di podcast Di Balik Jendela, karena di balik jendela selalu ada cerita. Bahan kusen pintu jendela premium, Fortain aja.